بسم الله. الفاتحة على نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة خصوصا إلى أنبياء مستقيم من عبد اللطيف وجميع مشايخنا الكرام السيد محمد بن عمرو المالكي أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم. أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعلومنا في علومهم ونستحضر أرواحهم أزكي أطهارهم في هذا المسجد سراج المتقين المبارك ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat Islam, nikmat iman, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat-nikmat tersebut dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat nanti. Dan semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini semoga menjadi muqaddimah perkumpulan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat bersama keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita sekarang berada di hari yang ke-8 pada bulan suci Ramadan. 8 hari kita telah melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, yang kita semuanya berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masuk dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dan barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tadarus Al-Qur'an, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya
artinya dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada kelompok-kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa asyrul hadirin rahimakumullah. Banyak karunia, banyak rahmat Allah, banyak pengampunan Allah yang kita harapkan dan semua umat Islam diharapkan nanti di hari kiamat melalui bulan Ramadan ini. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah jauh-jauh hari beliau mengingatkan dalam sabdanya yang sangat panjang sekali. Dan beliau bersabda pada suatu hadisnya yang beliau mengatakan di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Barang siapa di antara umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sunnah, maka dia seperti melaksanakan ibadah wajib. Kami ulangi ya. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah seperti orang itu melaksanakan ibadah wajib. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang melaksanakan kewajiban di dalam bulan Ramadan, maka dia seakan-akan melaksanakan 70 kali kewajiban di luar bulan Ramadan. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah sunnah apapun itu bentuknya, ya, antara hubungan kita kepada Allah, apakah itu sholat sunnah atau sedekah sunnah atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, maka ibadahnya diberikan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang melaksanakan ibadah wajib ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, ya, itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali di luar bulan Ramadan. Di antaranya adalah apabila kita melaksanakan ibadah sunnah seperti tahajud, seperti sholat tarawih, seperti qobliyah, seperti ba'diyah, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti kita melaksanakan ibadah wajib. Akan tetapi ketika kita melaksanakan ibadah wajib, maka pahala tersebut dilipat gandakan oleh Allah menjadi seperti kita melaksanakan 70 kali kewajiban di luar bulan Ramadan. Dan kata para ulama, bedanya antara sunnah dan wajib itu 70. Oke. 70 sunnah itu sebanding dengan 1 wajib. Itu di luar bulan Ramadan. Tapi ketika kita masuk di bulan Ramadan, itu tidak berlaku. Yang berlakunya adalah ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, pahalanya wajib. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah sunnah apapun itu, entah itu qobliyah ataupun tarawih, di antara salah satu penyemangat kita untuk kita langgeng, untuk kita istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita ingat hadis ini. Oke, kita ingat hadis ini. Ya sunnah, tapi pahalanya pahala wajib. Ketika kita berdiri dalam sholat tarawih, maka kita ingat pahala itu. Maka itu akan menjadi salah satu penyemangat kita di dalam beribadah dalam bulan Ramadan. Oke. Seperti contohnya dalam pagi hari ini, kita berada di dalam masjid. Ya, tadi kita sudah melaksanakan sunnah sahur, sunnah qobliyah subuh. Ya, kemudian kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah seperti kita melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan 70 kali lipat. Ya.
Seperti kita di masjid ini sekarang ya. Kita di masjid ini sekarang. Kita bisa amalkan ini setiap hari. Di luar bulan Ramadan, lebih-lebih kita di bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu ibadah iktikaf. Nggih, ibadah iktikaf. Iktikaf niku napa? Kita berdiam diri di dalam masjid. Nggih. Di luar bulan Ramadan kita meniatkan ibadah iktikaf tersebut sunnah. Nggih. Nawaitul iktikaf lillahi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan iktikaf di masjid ini Sirajul Muttaqin lillahi ta'ala. Dan kita dapat pahala. Dapat pahala apa? Pahala sunnah. Nah, di dalam ilmu iktikaf itu kita disunnahkan untuk menazarkan iktikaf. Menazarkan apa? Iktikaf. Bagaimana kita menazarkan iktikaf? Kita nadarkan iktikaf. Kalau kita lafalnya begini. Saya niat iktikaf sunnah lillahi ta'ala. Itu sunnah. Akan tapi kalau kita nazar iktikaf, saya nazar iktikaf di dalam masjid ini lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita nazar iktikaf, kita niat dalam hati melaksanakan nazar yang barusan diucapkan. Nggih. Nazar niku wajib napa sunah? Wajib nggih, wajib. Nah, kalau di luar bulan Ramadan pahalanya satu. Satu wajib. Tapi kalau di bulan Ramadan, karena kita nazarkan iktikaf dan itu wajib, maka dilipat gandakan menjadi 70. Nggih. Jadi kita duduk sebentar pun kita sudah dapat 70. Ya. Saya nazar iktikaf selama saya di masjid ini lillahi ta'ala. Nazar itu harus dilafalkan deh. Nazar itu harus dikeraskan suaranya. Ya, saya nazar iktikaf lillahi ta'ala. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, ya, misalnya dia nazar ya, misalnya dia punya hajat, misal jika usaha saya ini sukses, maka saya nazar untuk bersedekah sapi, misalnya gitu. Saya bersedekah beleh sapi untuk jamaah. Maka ketika dia sukses, dapat keuntungan, misal keuntungannya nggak banyak-banyak, cuma 2 miliar misalnya ya. Ya, doanya orang puasa kan mustajab ya. Amin. Jalannya dari mana jalannya? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kan cuma doakan enggak apa-apa. Contoh kan gratis. Cuma contoh mawon. Contoh kalau saya sukses dalam ikhtiar saya ini, saya akan sedekah. Saya nazar akan mensedekahkan beleh sapi. Berarti wajib nih. Asalnya kan sunnah. Saya mau sedekah apapun itu sunnah. Kalau di luar bulan Ramadan. Tapi kalau sudah dinazari, maka itu berubah menjadi wajib. Kalau tidak dilaksanakan, maka dia dosa. Maka dia dosa. Alhamdulillah setelah dia sukses, dapat keuntungan yang dia sebut tadi, ya cuma 2 miliar, dilebihkan sama Allah Ta'ala 500 juta misalnya. Kemudian dia beli sapi. Ya, murah kok, cuma 100 juta misalnya. Masuk 2M harganya cuma 20 juta gitu ya. Ya, yang 100 juta misalnya. Ya opo sapi harganya 100 juta itu. Nggih. Pastinya besar dan dagingnya Masya Allah melimpah gitu ya. Karena hajatnya besar, maka melaksanakan nazar iktikaf pun juga harus besar. Nggih. Maka pada saat dia beli, ya, sapinya datang, saya niat melaksanakan nazar sedekah saya. Ya, diniati untuk melaksanakan nazar. Ya. Nah, sekarang kita iktikaf. Ya, iktikaf itu sunnah. Nah, disunnahkan di dalam iktikaf itu kita menazari iktikaf itu. Agar kita mendapatkan pahala yang lebih. Kalau kita niat nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf sunnah lillahi ta'ala. Ya sudah, dapat pahalanya tidak.
sunnah. Dapat pahalanya dapat pahalanya wajib 1. Karena diniatkan sunnah. Akan tapi ketika lafalnya diubah, ya, lafalnya diubah seperti apa? Nazartul iktikaf. Saya nazar iktikaf di masjid ini selama saya di masjid ini lillahi ta'ala. Dilafalkan karena nazar itu harus dilafalkan. Setelah dilafalkan, niat dalam hati. Saya niat melaksanakan nazar iktikaf yang barusan saya ucapkan. Maka itu akan menjadi pahalanya menjadi 70. Padahal kita cuman duduk. Ya, cuman duduk saja di masjid, ya, cuman duduk saja di masjid, apalagi ditambah zikir, apalagi ditambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tambah melimpah lagi pahalanya. Oke. Saya nazar iktikaf di Masjid Siratul Muttaqin ini lillahi ta'ala, kemudian niatkan dalam hati saya melaksanakan nazar iktikaf ini selama saya di sini. Oke. Itu kita yang bisa kita amalkan. Oke. Kalau kita sudah biasa di masjid manapun, kita akan melaksanakan itu. Walaupun kita cuma sebentar di masjid. Kita dapat 70. Walaupun cuma sebentar di masjid. Di masjid manapun. Di Jazatul Mustaqim, di masjid Jami, dimanapun, kita akan terbiasa. Kita masuk ke dalam masjid, nazartul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan nazar i'tikaf. Sudah dapat 70 sudah. Kemudian itu subuh. Nanti zuhur gitu lagi. Berapa berarti? 140. Kita keluar. Nanti kita asar gitu lagi. Berapa berarti? 210. Gitu terus. Nanti maghrib. Nanti isya malah tambah panjang malah tambah panjang. Qobliyah isya, jamaah isya, disambung tarawih, disambung witir. Nah, kalau kita tidak nadarkan iktikaf, eman. Sebentar saja kita di dalam masjid, kita sudah dapat 70. Apalagi kita lebih lama, ya, maka kita akan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kan tadi belum niat, ya. Sebetulnya saya tadi sudah niat. Sekarang kita niat bareng-bareng. Kita niat bareng-bareng. Bahasa Arabnya kami tuntun, ya. Coba, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati saya melaksanakan nazar i'tikaf yang baru kita ucapkan. Oke, pun kita dapat pahala 70. Oke, cuman gitu toh. Oke, itu belum yang lain, ya. Belum jamaah tadi. Jamaah tadi subuh 70 kan wajib, ya. 140 sudah. Tadi kita qobliyah, pahala wajib. Semuanya itu adalah bisnis akhirat, ya. Bisnis akhirat. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis panjangnya, beliau menyebutkan wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Melatih kita untuk sabar. Sabar napa? Sabar niku wonten 3 dan ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ngantuk-ngantuk, waktunya tidur, tapi kita disuruh ke masjid. Sholat subuh. Zuhur pun gitu. Ada di antara kita yang mungkin saudara-saudara kita yang bekerja, mencari nafkah. Ya, siang-siang panas-panas, apalagi cuacanya lagi panas kayak sekarang. Jalan berapa meter pun sudah keringetan.
apalagi belum melaksanakan kerjanya. Kerjanya macam-macam ya. Ada yang di dalam kantor, duduk dok, enak itu. Tapi kalau yang di luar, abang-abang Gojek, ya, Shopee Food dan lain sebagainya, itu lebih jihadnya lebih besar. Ya. Nah, itu melawan hawa nafsunya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap sholat, tetap puasa, tetap puasa. Ya. Itu kita sabar untuk menahan makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Ya, yang membatalkan puasa itu banyak. Di antaranya adalah membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa itu apa? Jadi ada mufattirat, ada muhbitat. Yang membatalkan puasa ada dua. Yang membatalkan puasa itu sendiri. Kalau dia melaksanakan yang membatalkan puasa yang pertama ini, maka puasanya batal. Karena batal, maka dia wajib untuk mengqadai nanti di luar bulan Ramadan. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Ada yang masuk ke dalam mulut, ada yang masuk dalam rongga tubuh, yaitu membatalkan puasa. Ada yang membatalkan, yakni menghilangkan pahala puasa. Napa niku? Disebutkan di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu bisa menjadi perisai atau tameng seseorang dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital. Seperti orang pada saat perang itu mengenakan baju perang besi itu nih. Seperti itu. Beliau Rasulullah SAW menganalogikan seperti itu. Malam yakhriqha bikadzibin aw ghibah. Selama puasa tersebut, yang puasa tersebut tidak melakukan satu, kadzib, bohong. Bohong apapun. Selama bohong. Kalau dia melakukan bohong, udah pahalanya itu luntur sudah. Eman ya. Aw ghibah. Atau gini kok. Atau ghibah. Ghibah apapun. Ghibah. Bab ghibah Imam Ghazali membahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nggih. Niku tebele sak menten mungkin. Sak menten iki. Halamane. Bahas tentang ghibah, Dok. Kula badhe maos niku sing kok ae. Saking napa? Imam Ghazali saya double petel gitu. Bahas tentang ghibah itu. Tentang afatul lisan. Jadi dalam Ihya Ulumuddin niku wonten 40 subbab. Babe wonten sekawan. Nggih, tapi subbabe wonten sedasa. Jadi sedasa dikali sekawan jadi 40. Nah, di antara subbab niku wonten tentang bahas afatul lisan. Di antaranya adalah bahas ghibah. Nggih. Nah, kalau kita melakukan ghibah itu sudah pahalanya luntur. Nggih, pahalanya luntur. Kita kalau bersabar aja sih. Nah, itu hati kita itu dilatih tujuannya untuk tidak melakukan itu. Nggih, ditahan dulu. Nggih, ditahan dulu. Kalau nggak salah ada di beberapa titik di tahun kemarin tapi ya, nggak tahu tahun ini. Ada satu banner, ya ada satu banner yang mengatakan pendek, sempurnakan puasa, tahan dulu apa? Tahan dulu, jangan ghibah, jangan bohong. Nggih, tahun kemarin pernah saya lihat di beberapa titik di sini di Malang. Nggih, ini saya belum lihat lagi. Tapi itu sekedar banner, Tapi itu insya Allah manfaat bagi sebagian orang. Nggih. Jadi yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan 30 hari.
30 hari kita di off-kan dulu, kita diistirahatkan untuk makan minum. 11 bulan kita free, ya, kita free. Ya. Kemudian yang kedua adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tadi itu masuk yang kedua, ya. Tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak melaksanakan maksiat kepada Allah, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi, ya, bohong atau ghibah atau yang lain selama di bulan Ramadan ditahan dulu. Ya, agar pahalanya tidak luntur tadi, ya. Agar tidak luntur tadi, ditahan dulu. Ya, ditahan dulu. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar untuk menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Turjumanul Quran Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, mengatakan pahala orang yang sabar melaksanakan perintah Allah itu pahalanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala 300 derajat. Ya. Orang yang melaksanakan perintah Allah dengan tidak melaksanakan maksiat, tidak maksiat, itu diangkat lagi menjadi 600. Ya, menjadi 600. Ya, menjadi 600 derajat, diangkat derajatnya, kata Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, kita menerima sabar kita menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu diangkat menjadi 900. Beliau menyebutkan faedah tersebut untuk mengingatkan kita agar kita selalu bersabar, khususnya di makan, minum, tidak ghibah, tidak bohong, tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengekang hawa nafsu kita. Ya, mengekang hawa nafsu kita. Ya. Wa huwa atas 100. Saya nadar itu. Pada saat jenengan mengantarkan kurmanya ke masjid, saya niat untuk melaksanakan nadar itikaf. Jadi 70. Pahalanya 70. Dan ini hanya berlaku pada saat bulan Ramadan saja. Ya. Kemudian wasyahrun yasdadu fihi rizqul mu'min. Rezekinya orang mukmin itu di bulan Ramadan nambah. Oke. Anak-anak jalan, di pinggir jalan ada yang bagi takjil. Di luar bulan Ramadan tidak ada. Oke. Maghrib kita ke masjid banyak cemilan. Ya, gorengan wonten, kurma wonten, roti, sedaya wonten, takjilan. Takjilan niku lho sampun warak pun. Takjilan tok niku. Nggih, kita mau takjilan mriki niku pun warak pun. Kurma, roti, gorengan, malih wadah. Warna-warna. Niku baru takjil niku. Lah mantun salat. Maki ma'amal. Sistem ma'amal. Nggih. Nggih. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubi. Barang siapa yang memberikan takjil ya, bukan makan setelah sholat sana. Niku beda lagi pahalanya. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan satu takjilan, satu orang puasa ya, satu orang puasa, kana maghfiratan li dzunubi. Keutamanya ada dua. Satu, maghfiratan li dzunubi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Pada satu saat Kanjeng Nabi itu naik mimbar. Kemudian Kanjeng Nabi bilang, amin. Kemudian langkah kedua, amin. Langkah ketiga, amin. Sahabat penasaran gitu. Kenapa ini Kanjeng Nabi kok bilang amin 3 kali? Ya, setelah Kanjeng Nabi menyampaikan khutbahnya, Kanjeng Nabi turun, para sahabat kan penasaran gitu, kepo gitu. Bahasa kita kan kepo, ngepoin. Baik Kanjeng Nabi, kenapa engkau kok bilang amin tadi 3 kali pada saat engkau naik ke mimbar? Ya, tadi pada saat saya naik ke mimbar, malaikat Jibril datang kepada saya. Ya, amin yang pertama itu adalah
man adraka syahr Ramadan. Ya, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk di bulan Ramadan. Falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Fa'abadahu Allah, maka dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, ya ibarat orang renang. Renang ini hanya ibarat orang renang tapi sudah lama renang tapi dia masih haus. Dia renang luas, tapi dia masih haus. Nah, tadi airnya kan banyak. Ini hanya perumpamaan saja, bukan berarti betul-betul airnya diminum. Itu hanya perumpamaan saja. Di bulan Ramadan, malah dia keluar dari bulan Ramadan, kok dosa-dosanya belum diampuni. Berarti dia belum bisa mengambil manfaat, belum bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Nah, di antara hal yang bisa kita manfaatkan di bulan Ramadan adalah gimana caranya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan memberikan, kita kaitkan dengan hadis ini. Apa itu? Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidzunubi. Siapa yang memberikan takjil kepada orang yang puasa, maka satu orang ya, itu maghfiratan lidzunubi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dzunub niku ten bahasa Arab niku jamak. Jamak niku 3 lebih. Kalau zambun niku satu dosa. Tapi kalau dzunub itu jamak. Nah, kita memberikan satu orang takjil itu pahalanya, keutamanya adalah bisa mengampuni dosa-dosanya kita yang lalu. Satu orang, ya boleh 2 orang, ya boleh 3 orang, ya boleh semasjid. Oke. Bagaimana lek 2 masjid full? Oke. 3 masjid. Ya, apalagi dia hampir setiap hari ngasih takjil. Ya, takjil. Kemudian ya, Rasulullah bersabda di hadis lain, di hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah neraka dengan memberikan syiqqu tamrah. Syiqqu tamrah itu secuil kurma. Bukan satu kurma ya, secuil kurma. Kita mampu kurma, kita cuil, kita cakot. Ya, itu syik namanya. Barang siapa yang memberikan satu cuil kurma, maka dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Gimana kalau satu kurma, satu butir kurma? Gimana kalau 3? Gimana kalau itu baru 1 orang? Gimana kalau 2 orang? Gimana kalau dia memberikan 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya? Itu baru 1 orang. Gimana kalau 2 orang? Dan seterusnya. Oke. Maka dari itu, oke, kita sudah difasilitasi oleh takmir, itu sudah memberikan bukan hanya takjil, tapi juga makan. Dan takjil saja seperti itu keutamaannya. Gimana kalau makan? Nah, gimana kalau makan? Nah, makan ini istimewa ini. Hadis yang terakhir, hadisnya panjang. Rasulullah menyampaikan di hadis itu, waman asba'a fihi sha'iman. Barang siapa memberikan makan sampai kenyang, sha'iman, kepada 1 orang, bukan 1 nggih. Belum 2 orang, belum 1 masjid nggih. 1 orang. Saqahullahu min haudi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1 kali teguhan dari telaganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di surganya nanti. Maknanya apa? Pulau ulangi ya. Barang siapa yang memberikan makan sampai kenyang, asba'a. Asba'an itu memberikan orang makan sampai kenyang. Kan makan itu belum tentu kenyang gitu. Dan ini kebutuhan kurma kali air putih. Kenyang napa mboten? Dereng nggih. Tapi kalau sudah makan 1 piring, itu berarti sudah kenyang. Apalagi sampai imbu barang. Sampai imbu barang. Nambah kuah, nambah sayur, nambah lauk, nggih. Itu lebih besar lagi malah. Waman asba'a fihi sha'iman. Barang siapa yang memberikan makan sampai kenyang, sha'iman, kepada 1 orang yang puasa. 1 nggih, niki mufrad. Nggih, niki mufrad. Mufrad niku 1 orang, lek jamak banyak, nggih. Saqahullahu min haudi. Balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepada dia dari telaganya Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal
Kautsar. Al-Kautsar sebagian ulama tafsir mengatakan itu adalah telaga Kautsar. Ya. Itu min haudi syarbatan. Satu kali tegukan, syarbah. Syarbah niku mufrad. Kalau syurbun mufrad, tapi kalau syarbah itu satu kali tok. Ya. Itu dia akan mendapatkan keutamaan itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya berarti dia bisa dijamin surganya. Oke. Barang siapa yang memberikan makan satu orang sampai kenyang, maka dia akan diberikan satu kali tegukan di telaga Kautsar. Nah, telaga Kautsar kan di surga. Berarti dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga. Oke. Kita akhiri ujian kita pada pagi hari dengan membaca syahadat dan istighfar dan juga doa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعد اللهم علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وعاما بعد عام على ما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wah, benar-benar